3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Vika Putri dari kelas Pendidikan Biologi ICP dengan NIM 240107510009. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai Pancasila sebagai dasar negara, lebih khususnya penjabaran Pancasila dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Check it out. Pancasila sebagai dasar negara ditransformasikan menjadi norma hukum yang bersifat memaksa, mengikat, dan mengandung sanksi. Barang siapa yang tidak melaksanakan atau tidak mematuhinya akan ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, perlu diselenggarakan law enforcement terhadap segala hukum yang merupakan penjabaran dari dasar negara, Pancasila. Di Indonesia, norma tertinggi ini adalah Pancasila sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi, Pancasila sebagai dasar negara dapat disebut sebagai norma tertinggi, norma pertama, cita hukum, dan unsur pokok kaidah negara yang fundamental atau Stats Fundamental Norm. Di Indonesia, aturan dasar negara ini tertuang dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, ketetapan MPR, serta hukum dasar tidak tertulis yang disebut Konvensi Ketatanegaraan. Aturan dasar ini menjadi dasar bagi pembentukan undang-undang atau aturan yang lebih rendah. Menurut Hamid S. At-Tamimi tahun 1991 menyatakan bahwa Pancasila dalam tata hukum Indonesia berkedudukan dua, yakni sebagai cita hukum dan sebagai norma yang tertinggi dalam sistem norma hukum Indonesia. Sebagai cita hukum, Pancasila berada dalam tata hukum Indonesia tetapi terletak di luar sistem norma hukum. Dengan demikian, Pancasila berfungsi secara konstitutif dan secara regulatif terhadap norma-norma yang ada dalam sistem norma hukum. Sebagai norma yang tertinggi, Pancasila merupakan dasar atau grand norm yang menurut Hans Navier-Stokes sebaiknya disebut norma fundamental negara atau Stats Fundamental Norm yang menciptakan semua norma yang lebih rendah dalam sistem norma hukum tersebut dan menentukan berlaku tidaknya norma-norma yang dimaksud. Pancasila sebagai dasar negara berkonotasi yuridis dalam arti melahirkan berbagai peraturan perundangan yang tersusun secara hierarkis dan bersumber darinya. Sementara Pancasila sebagai ideologi berkonotasi program sosial politik ketika hukum merupakan salah satu sarananya dan karena itu juga harus bersumber darinya. Menurut Mahfud MD tahun 2007 ada 4 kaidah penuntun hukum yang mengalir dari Pancasila. Pertama, hukum Indonesia yang dibuat haruslah bertujuan membangun dan menjamin integrasi negara dan bangsa Indonesia. Kedua, hukum Indonesia yang dibuat haruslah berdasarkan demokrasi dan nomokrasi. Ketiga, hukum Indonesia yang dibuat haruslah bertujuan untuk membangun keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keempat, hukum Indonesia yang dibuat haruslah berdasarkan pada toleransi beragama yang berkeadaban. Menurut Hans Kelsen, Pancasila berkedudukan sebagai grand norm, merupakan kaidah tertinggi, fundamental, dan menjadi inti atau kern dari setiap tatanan kaidah hukum yang dalam masyarakat yang teratur, termasuk di dalamnya negara, yang tidak berubah-ubah tetapi relatif stabil. Grand norm ini berada di atas undang-undang dasar atau konstitusi. Sementara itu, konstitusi merupakan hukum tertinggi dalam tatanan hukum nasional suatu negara. Oleh karena itu, bersifat meta-yuridis. Pancasila adalah nilai pokok atau core values yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dari nilai-nilai pokok ini kemudian diturunkan menjadi norma-norma dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Selanjutnya, bukti penyebaran Pancasila ke dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ditunjukkan sebagai berikut. Yang pertama, penyebaran sila pertama Pancasila dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 terdapat pada pasal 29 ayat 1, negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Selanjutnya,
Penjabaran sila kedua Pancasila dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 terdapat pada pasal 27 ayat 1. Segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Selanjutnya, penjabaran sila ketiga Pancasila dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 terdapat pada pasal 1 ayat 1, negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Selanjutnya, penjabaran sila keempat Pancasila dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 terdapat pada pasal 22E ayat 1. Pemilihan umum dilaksanakan secara bebas, langsung, umum, rahasia, jujur dan adil setiap 5 tahun sekali. Selanjutnya, dan yang terakhir adalah penjabaran sila kelima Pancasila dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Terdapat pada pasal 31 ayat 1, yaitu setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Nah, sekian penjabaran dari materi saya mengenai Pancasila sebagai dasar negara, lebih khususnya penjabaran Pancasila dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.